Halo sahabat pemirsa, selamat datang lagi di Kraton Segoro Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap semoga kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada dari kalian yang saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Ibu Sutihati tampak senang dengan kedatangan 4 orang cucunya ke rumahnya. Rumahnya memang cukup dekat dengan rumah yang ditinggali oleh 4 cucunya itu, berjarak hanya sekitar 100 meter. Namun ternyata kedatangan cucunya kali ini karena mereka kehabisan uang untuk membeli makanan pada hari itu. Tentu Ibu Sutihati terkejut karena biasanya segala urusan cucu-cucunya itu sudah diurus oleh ibu mereka sendiri yang bernama Sinta, anak kandung Ibu Sutihati. Emang kemana ibu kalian nak? Kemudian keluarlah semua cerita dari anak-anak tersebut, di mana 2 hari sebelumnya ibu mereka yang bernama Sinta Hendiana itu berpamitan untuk pergi bekerja seperti biasa. Namun tidak lagi bisa dihubungi sampai hari Selasa itu. Sinta Hendiana ini tinggal dengan keempat anaknya di sebuah rumah kontrakan sederhana di sebuah gang yang terletak di Jalan Babakan, Kelurahan Binong Curug, Tangerang, Banten. Sejak ditinggal pergi untuk selamanya oleh sang suami karena penyakit jantung dan liver beberapa tahun lalu, Sinta memilih untuk tinggal di kontrakan tersebut karena dekat dengan rumah orang tuanya. Dirinya pun masih terus bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Jakarta sebagai tenaga administrasi. Berangkat siang atau sore hari dan pulang di pagi hari keesokan harinya, begitulah kegiatannya sehari-hari. Dan di pagi harinya dia membuka sebuah warung kecil-kecilan di seberang gang rumahnya. Semua dilakukan semaksimal mungkin untuk menghidupi keempat anaknya, di mana yang paling besar baru saja menyelesaikan sekolahnya dan baru akan mulai bekerja. Sedangkan ketiga adiknya masih duduk di bangku sekolah. Bisa terbayang besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Sinta ya sobat. Terakhir Sinta menghubungi anaknya adalah di hari Minggu, tanggal 27 Oktober, sekitar sore atau malam hari saat sudah berada di Jakarta. Sinta meminta kepada salah seorang anaknya untuk mengirimnya foto dirinya yang sedang mengenakan jilbab, dan dibalas sang anak dengan mengirimkan foto ibunya berjilbab dan dalam posisi berdiri, tampak sangat cantik. Sang anak tidak menyadari bahwa itu adalah pesan terakhir dari ibunya. Baru keesokan harinya, Senin tanggal 28 Oktober, keempat anak Sinta merasa bingung karena ibunya tidak juga pulang. Padahal biasanya kalau kemarin berangkatnya sore, pagi jam 7 ini sudah ada lagi di rumah. Namun Senin itu tidak juga sang ibu menampakkan batang hidungnya. Di WhatsApp tidak dibalas, di telepon juga tidak diangkat. Tidak habis akal mereka juga bertanya kepada teman-teman ibunya, tapi tidak satu pun yang tahu di mana ibu mereka berada. Mereka semua menjadi gelisah, tidak tahu harus berbuat apa. Sampai kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 29 Oktober, karena sudah tidak memiliki uang untuk makan, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pergi ke rumah nenek. Meminta makan sekaligus mencurahkan kegelisahan mereka terhadap situasi yang sedang mereka hadapi saat itu, yaitu ibu mereka seolah menghilang tanpa kabar. Di waktu yang sama, di suatu tempat di Jakarta, tepatnya di sebuah area kolam yang ada di dermaga Pelabuhan Warabaru, Jakarta Utara, ada seorang buruh kapal pencari ikan yang hendak pergi beristirahat menikmati secangkir kopi. Jam menunjukkan pukul 10 pagi saat itu. Sebelum bongkaran ikan, dia pengen ngadem sebentar di area tersebut. Sesaat akan menghirup kopinya yang harum itu, tiba-tiba tampak sebuah bungkusan karung besar terdampar di area kolam itu. Seketika kecurigaan menyeruak ke dalam pikirannya, bungkusan apa ya itu? Apakah ikan atau apa? Kok besar banget? Buruh itu pun segera memanggil temannya yang bekerja di SPBU area tersebut. Kemudian mereka berdua bersama-sama kembali ke area kolam, lalu mengangkat bungkusan tersebut ke daratan. Berat banget rasanya, karena takut ada yang aneh-aneh. Mereka berdua dengan cerdasnya memilih untuk tidak membuka terlebih dahulu bungkusan itu, namun memilih untuk melaporkan penemuan tersebut ke pihak kepolisian. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 siang. Pihak kepolisian pun segera berdatangan ke lokasi penemuan bungkusan. Dan setelah dibuka, kecurigaan sang buruh kapal dan petugas SPBU terbukti nyata. Isi dalam karung tersebut adalah tubuh seorang wanita tanpa kepala
mengenakan kaos atasan berwarna hitam, namun tidak ada pakaian bagian bawah yang menutupi. Sontak pihak kepolisian mengamankan lokasi tersebut dan membawa tubuh tanpa kepala itu ke rumah sakit untuk dilakukan proses identifikasi. Penemuan tubuh tersebut menjadi heboh dan tersiar ke beberapa media massa. Identitas korban belum teridentifikasi karena tidak ada data pribadi yang ditemukan, baik di dalam bungkusan ataupun di area sekitar penemuan bungkusan. Dokter forensik yang menangani tubuh tersebut cukup dibuat kesulitan karena bagian kepala belum ditemukan. Setelah dilakukan pengecekan terhadap sidik jari tubuh tersebut, ditemukan beberapa nama dan pada akhirnya mengerucut pada sebuah nama, yaitu Sinta Handiana. Namun saat itu belum ada laporan kehilangan orang bernama Sinta Handiana di kepolisian manapun, sehingga pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Hingga akhirnya, sore hari itu pihak kepolisian mendapatkan sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi yang besar kemungkinannya ada hubungan dengan tubuh tanpa kepala tersebut. Di rumah Ibu Sutiati, tiba-tiba handphone salah satu cucunya berdering, ada panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Diangkatnya panggilan tersebut oleh anak kedua dari Sinta. Ternyata di seberang telepon ada seseorang yang mengaku adalah petugas dari Polda Metro Jaya dan bermaksud untuk mewawancara penerima telepon tersebut. Di antaranya menanyakan apakah dirinya mengenal Sinta Handiana dan berbagai pertanyaan lain yang dirasa penting untuk identifikasi. Namun sama sekali belum menjelaskan kepada anak dari Sinta apa yang sebenarnya terjadi. Selesai menerima telepon tersebut, sang anak menjadi sangat ketakutan dan bertambah khawatir apa yang terjadi kepada ibu mereka. Mereka berempat kembali menangis di pangkuan sang nenek. Sebisa mungkin sang nenek menenangkan cucu-cucunya itu. "Sudah, yang tenang, semoga ibu bisa pulang kembali." Berusaha menenangkan walau sebenarnya dalam hati Ibu Sutiati juga sangat mengkhawatirkan kondisi anak perempuannya itu. Salah satu dari sepasang anak kembarnya, di mana Sinta Handiana ini memiliki seorang kembaran yang bernama Santi Handiani. Ingatan Ibu Sutiati pun kembali ke masa Sinta dan Santi kecil. Ibu Sutiati dan suaminya Bapak Niam dikaruniai bayi kembar di tanggal 9 April 1994, yang mereka beri nama Santi Handiani dan Sinta Handiana. Namun karena keterbatasan ekonomi, mereka pun terpaksa dipisahkan, di mana Sinta ikut dengan mereka, yaitu bersama Pak Niam dan Ibu Sutiati, sedangkan Santi, si kembarannya, ikut dengan neneknya. Sejak kecil, Sinta dan Santi hidup terpisah. Walau begitu, sebagaimana anak kembar pada umumnya, ikatan batin mereka ternyata sangat kuat, sobat. Di mana pada hari itu, yaitu Selasa tanggal 29 Oktober, Santi, si kembaran di tempat terpisah, yaitu di rumahnya yang ada di Depok, Jawa Barat, tiba-tiba merasakan sakit kepala yang sangat hebat tanpa ada pencetus sebelumnya. Mungkin ini adalah bentuk dari ikatan batin bertepatan dengan ditemukannya tubuh Sinta tanpa kepala saat itu. Mereka pun berdoa bersama sambil harap-harap cemas, menunggu kabar lebih lanjut dari pihak kepolisian. Selepas melaksanakan sholat maghrib, mereka didatangi oleh serombongan anggota kepolisian yang bermaksud untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Para petugas melakukan wawancara kembali kepada seluruh anggota keluarga, sembari mencocokkan detail ciri fisik sebisa mungkin. Karena sekali lagi sobat, kepala terduga Ibu Sinta belum juga ditemukan. Setelah selesai melakukan pencocokan fisik, para petugas pun kembali ke kantor dan menunggu dari anggota tim lain yang melakukan penyelidikan di lapangan. Tim di lapangan pun bergerak cepat untuk melakukan pengecekan semua CCTV yang terkait dengan area penemuan tubuh. Termasuk CCTV di sekitar kawasan Penjaringan. Di sanalah misteri kasus ini bisa mulai terkuak, di mana dalam satu rekaman CCTV yang berada di sebuah gang kecil perumahan dekat area pasar Penjaringan, tampak pada hari Senin tanggal 28 malam, seorang laki-laki mengenakan kaos abu-abu dibantu oleh seorang laki-laki berjaket merah mengangkut sebuah bungkusan yang sama persis dengan bungkusan yang mereka temukan. Tampak mereka berdua mengangkut bungkusan tersebut menggunakan lori atau gerobak dan membawanya keluar dari gang perumahan. Setelah mendapatkan identitas kedua laki-laki itu, pihak kepolisian pun segera melakukan penggerebekan ke rumah pria berkaos abu yang diduga menjadi pelaku utama dari kasus ini.
Namanya adalah Fauzan Fahmi alias Omeh, berusia 43 tahun, berprofesi sebagai tukang potong hewan dan maklar ikan. Tanggal 29 Oktober malam itu, Fahmi yang sedang bersantai di rumahnya mendadak dikejutkan dengan kedatangan serombongan petugas dari kepolisian yang masuk ke dalam rumahnya dan mengepung dirinya. Seketika dirinya pun berusaha menyerang para petugas itu. Tentu saja akibat tindakannya itu pun Fahmi dihadiahi sebuah timah panas di kaki kanannya. Setelah itu dia tidak bisa berkutik lagi. Segera saja para petugas mengkonfrontasi Fahmi dengan kasus penghabisan nyawa Sinta. Awalnya Fahmi ini mengelak. Sambil terus dipepet oleh para petugas, Fahmi masih bisa mengarang fakta bahwa dia hanya bertemu dengan Sinta untuk memberikan ikan pesanannya di depan sebuah hotel. Setelah itu dia pulang kembali ke rumah dan Sinta pergi menggunakan ojol malam itu. Dia pun sempat pura-pura terkejut saat diberitahu bahwa Sinta telah menjadi korban penghabisan nyawa. Namun petugas sangat jeli sobat dan akhirnya bisa menemukan sebuah busa sofa yang sama persis dengan yang digunakan untuk membungkus tubuh Sinta. Ditambah ada bercak cairan merah di busa tersebut. Fahmi seharusnya tidak bisa mengelak lagi ya sobat. Tapi ternyata mulut manisnya itu masih bisa mengelak. Dia menyalahkan istrinya yang bernama Sudarmi akan adanya bercak cairan merah itu. Lemes banget memang mulut Fahmi ini sobat. Para petugas yang tidak mau percaya begitu saja tetap membawa Fahmi keluar dari kontrakannya dan membawanya ke markas menggunakan mobil petugas. Para tetangga terkejut semua dengan penangkapan Fahmi. Tidak ada yang menyangka bahwa bapak dari dua anak itu menjadi tersangka kasus penghilangan nyawa. Terlebih Fahmi ini dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan rajin bersosialisasi di perumahan mereka. Apalagi pria yang berjaket merah yang juga merupakan tetangganya itu. Dia bersaksi di malam itu dirinya diminta untuk membantu membawa sebuah bungkusan. Berat yang diakui Fahmi adalah bungkusan ikan tuna milik bosnya yang akan dia buang karena sedang jengkel dengan bosnya itu. Pria berjaket merah itu pun percaya begitu saja dengan Fahmi. Meskipun sempat sekelebat keraguan ada dalam pikirannya, masa ikan sebesar itu mau dibuang sih? Namun karena malam itu Fahmi terus ngoceh bahwa dirinya sedang kesal dengan si bos, maka pria berjaket merah itu pun terpecah konsentrasinya mendengar curhatan dari Fahmi. Dia pun dengan ringan hati membantu Fahmi sampai menarik lori atau gerobak bermuatan bungkusan berat itu ke parkiran pasar. Dan akhirnya mereka naikkan ke atas mobil bak terbuka. Hasil mengamankan saudara FF saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Fakta yang ditemukan adalah teman dekat korban tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, kambing dan sapu. Setelah mengamankan Fahmi, para petugas lanjut untuk mencari keberadaan kepala yang masih hilang sampai akhirnya pada pukul 12 malam lewat. Jadi sudah masuk ke tanggal 30 Oktober ya. Petugas berhasil menemukan sebuah karung putih di Jalan Inspeksi Waduk Fluid Utara. Di sebuah cekungan tembok yang penuh dengan rerumputan, sangat tersembunyi. Sekitar 600 meter dari lokasi penemuan tubuh sebelumnya, jadi lengkap sudah ya bagian tubuh dari Sinta. Namun untuk memastikan bahwa kedua penemuan itu ada hubungannya tetap harus dilakukan tes DNA terlebih dahulu. Sembari menunggu hasil tes keluar, pada pukul 3 dini hari, tanggal 30 Oktober itu, akhirnya pihak keluarga Sinta secara resmi melakukan pelaporan orang hilang ke kantor kepolisian. Jadi penyusunan kasus sudah hampir lengkap, hanya menunggu keterangan dari Fahmi alias Omeh. Dan setelah berbagai penyangkalan yang keluar dari mulut Fahmi sebelumnya, dengan dihadapkan berbagai bukti kuat, dirinya pun akhirnya menyerah dan mengakui bahwa benar dia telah menghabisi nyawa Sinta Handiana, yang dia akui sebagai teman dekatnya. Kita masuk ke kronologi sesuai keterangan tersangka ya sobat. Fahmi menyatakan bahwa dirinya pernah menikah siri dengan Sinta Handiana 2 tahun lalu, di mana status Sinta saat itu sudah janda dengan 4 orang anak. Sedangkan dirinya masih menikah dan memiliki 2 orang anak, namun pernikahan siri itu tidak berlangsung lama. Istri Fahmi mengetahui hubungan tersebut dan mengonfrontasi sang suami, hingga akhirnya Fahmi memutuskan pernikahan siri antara dirinya dengan Sinta. Setelah itu keduanya tidak ada lagi kontak apapun sampai tibalah di hari itu, hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, di mana Fahmi tiba-tiba menerima pesan dari Sinta yang mengatakan bahwa dirinya membutuhkan ikan untuk keperluan konsumsi arisan. Fahmi menyanggupi pesanan Sinta tersebut dan meminta Sinta untuk datang mengambil ke rumahnya.
Sinta pun datang ke rumah Fahmi di malam itu. Namun sampai di sini Fahmi tidak menceritakan keberadaan istrinya saat itu ya sobat. Sehingga kemungkinan saat itu hanya ada Fahmi dan Sinta yang ada di dalam rumah. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, tiba-tiba menurut pengakuan Fahmi, Sinta ini menjelek-jelekan istri dan ibunya dan mengata-ngatai mereka dengan hal-hal yang tidak pantas, sehingga naiklah emosi Fahmi. Dan di saat memuncak emosinya, dari arah belakang dia serang leher Sinta dengan kedua tangan kosongnya. Lama ditahan di leher sampai akhirnya Sinta menjadi tidak sadarkan diri. Masih gelap mata Fahmi membawa tubuh Sinta tersebut ke gang samping rumahnya. Dan dengan cepat tanpa berpikir panjang lagi dia serang leher Sinta dengan sajam yang dia gunakan untuk pekerjaannya. Seketika kepala pun terjatuh ke lantai. Segera dia bereskan tubuh tidak bernyawa tersebut. Dia bersihkan bercak-bercak cairan merah yang ada di lantai. Dia bungkus kepala menggunakan karung putih dan diikatnya dengan kencang bagian atasnya. Sedangkan bagian tubuh dia masukkan ke dalam karung, dibungkus berlapis-lapis sampai 5 lapis dengan kardus, karung, selimut, kardus lagi. Kemudian ada busa sofa juga seperti bentuk bungkusan ikan yang biasa dia kerjakan sehari-hari. Malam itu juga dia amankan terlebih dahulu kepala Sinta. Dia letakkan pada karung putih di area waduk fluid, tersembunyi di antara cekungan tembok yang tidak tampak dari arah jalan. Kemudian untuk bungkusan tubuh dia simpan sehari di rumah, baru keesokan malamnya sekitar pukul 8 malam dia bawa keluar bungkusan tersebut dan dinaikkan ke gerobak atau lori, dibantu oleh 3 orang tetangganya. Di mana salah satunya tertangkap kamera CCTV mengenakan jaket merah. Fahmi berujar bahwa itu adalah bungkusan yang berisi ikan milik bosnya dan akan dia buang karena merasa jengkel dengan si bos. Dia bawa lori itu sampai ke area parkiran pasar tempat dirinya memarkirkan sebuah kendaraan box terbuka dan dinaikkannya bungkusan tersebut ke buk, kemudian dibawanya ke arah dermaga pelabuhan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara, tempat dirinya kemudian membuang bungkusan tersebut. Dari keterangan Fahmi itu dapat disimpulkan bahwa motifnya melakukan tindakan ini adalah karena tersulut emosi, di mana Sinta menjelek-jelekan istri dan ibunya. Sekali lagi sobat, ini hanya berdasar pengakuan dari tersangka ya, di mana sebelumnya kan dia pintar banget ngeles di hadapan tetangga dan polisi saat awal digerebek. Jujur atau tidak, semua hanya Fahmi dan Tuhan yang tahu. Sedangkan Sinta sudah tidak dapat lagi memberikan pembelaan diri atas tindakannya ini. Fahmi terancam dikenakan hukuman 15 tahun seumur hidup atau sampai hukmat. Dan sementara Fahmi menunggu persidangan di Tangerang keluarga yang ditinggalkan, Sinta harus mulai menerima kenyataan bahwa sang tulang punggung keluarga mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Keempat anak Sinta pun menjadi yatim piatu Santi Handiana. Sang kembaran juga harus kehilangan separuh jiwanya, sedangkan Ibu Sutiati harus menerima kenyataan bahwa seorang putri kesayangannya yang super hebat dan cantik sudah tidak bersamanya lagi di dunia ini. Kita doakan bersama semoga almarhumah Sinta Handiana sudah dapat beristirahat dengan tenang saat ini dan bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya nanti. Serta seluruh keluarga yang ditinggalkan, terutama keempat anaknya, diberi kekuatan dan ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati juga, selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan, dimanapun dan kapanpun kita berada. Demikian kisah kita kali ini, terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya, dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.